Kita masuk di dalam pembahasan yang baru di malam hari ini berkaitan dengan pasal pembahasan seputar air. Pasal pembahasan seputar air. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Beliau mengatakan di sini faslun, pasal fil miyah, di dalam pembahasan seputar air. Kenapa mesti dibahas tentang pembahasan seputar air? Dan di sini datang dengan kalimat al-miyah. Al-miyah itu jamak, dan dia adalah bentuk jamak yang bukan bentuk tunggal, bukan bentuk musanna atau dua, tapi dia bentuknya jamak, pembahasan tentang air-air. Dan sini memberikan ilmu kepada kita bahwa air itu bermacam-macam. Bukan hanya satu jenis saja. Ada air yang digolongkan sebagai air yang suci dan dia bisa mensucikan. Ini air dalam kategori yang pertama. Yang kedua, ada air yang dia najis, tidak bisa mensucikan. Ini air kategori yang kedua. Yang ketiga, ada pembahasan air, yaitu airnya suci tapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Airnya suci, tapi dia tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah, makanya beliau bawakan bab di sini faslun fil miyah, bab pembahasan seputar air. Di poin yang ke-6 beliau mengatakan wa amma sholatu falaha syurutun tataqaddamu 'alaiha. Maka adapun tentang solat, adapun perkara solat, kata beliau, falaha syurutun, maka solat itu punya syarat-syarat, tataqaddamu 'alaiha, yang mana harus dia itu didahului oleh, faminha, diantaranya, kata beliau di poin yang ke-7, at-taharah. Ini yang pertama nih, bahwa solat itu harus didahului dengan taharah. Taharah kalau dalam pengertian bersuci. Dan kita telah jelaskan di pertemuan yang keempat dan pertemuan ketiga, yang ketiga dan keempat, bahwa taharah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama taharah apa namanya? Hissiyah. Ingat ini ya. Taharah hissiyah ini taharah apa? Membersihkan anggota badan yang diperintahkan untuk dibersihkan ketika berwudu. Apa-apa saja itu? Yang pertama wajah. Termasuk dari wajah yaitu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Yang kedua yaitu mencuci tangan sampai siku. Dan yang ketiga mengusap kepala. Termasuk dari mengusap kepala itu juga mengusap telinga. Dan yang keempat yaitu mencuci kaki. Dan mencuci kaki disebutkan dalam ayat ilal mirfaqain, maksudnya ma'al mirfaqain, bersama mata kakinya juga dicuci. Ini berlandaskan ayat firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila kalian hendak salat, maka cucilah yang pertama wajah kalian. Yang kedua, cucilah tangan kalian sampai siku. Sampai siku maksudnya bersama sikunya. Ya. Ilal mirfaqain atau ilal mirfaqain, sampai siku. Maksudnya cuci sama sikunya. Yang ketiga, ulah kepala kalian. Ini dengan telinga sekaligus. Dan yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain. Cucilah mata kaki kalian, cucilah kaki kalian ilal ka'bain, sampai ke dua mata kaki, maksudnya ma'al ka'bain, bersama dua mata kakinya. Ini taharah hissiyah nih. Yang kedua ada taharah ma'nawiyah. Dan taharah ma'nawiyah ini taharah yang berkaitan dengan hati. Ya. Bahwa seorang yang melakukan ibadah itu dia mesti betul-betul mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah. Salatnya bukan karena riya, bukan karena sum'ah. Kalau sudah cocok taharah hissiyah dan taharah ma'nawiyah ini, barulah dia dikatakan sebagai orang yang taharahnya sempurna. Orang yang taharahnya sempurna. Makanya kata beliau, adapun tentang solat, maka solat itu punya syarat-syarat yang mesti dilakukan terlebih dahulu.
Di antara hal yang mesti dilakukan terlebih dahulu itu yaitu taharah, bersuci. Kalau orang yang dia berhadas besar, maka tidak cukup untuk berwudu, dia harus mandi besar atau mandi wajib. Tapi kalau orang yang dia hanya berhadas kecil, maka dia cukup untuk berwudu dan itu sudah mengangkat hadas kecilnya. Ini ma'asyiral ikhwah. Jadi hadas besar itu pengertiannya adalah hadas yang tidak bisa diangkat kecuali dengan mandi wajib. Seperti orang yang junub, orang yang telah berhubungan suami istri misalnya, itu nggak bisa berwudu. Dia harus mandi wajib baru salatnya sah. Maka seorang suami ataupun istri yang dia di malam hari telah berhubungan suami istri, atau seorang pemuda yang dia sudah ihtilam, mimpi basah di malam hari, maka ketika datang waktu subuh, tidak sah salatnya sebelum dia mandi wajib, walaupun dia salat 1000 rakaat. Kalau dia tidak mandi wajib, salatnya tidak sah. Ini hanya bisa terangkat dengan mandi wajib. Adapun hadas kecil, yaitu hadas yang cukup dengan berwudu saja, maka dia sudah terangkat. Hilang dia. Seperti contohnya buang air besar. Walaupun namanya buang air besar, tapi itu hadas kecil. Demikian pula buang air kecil, demikian pula buang angin, dan hal-hal yang lain yang dikategorikan oleh para ulama sebagai hadas yang kecil. Intinya dia bisa dihilangkan dengan berwudu saja. Maka yang pertama menjadi syarat sahnya salat yaitu taharah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan au qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Nabi, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, la yaqbalullah, Allah tidak menerima. Apa yang tidak Allah terima? Salata ahadikum, salat salah seorang di antara kalian. Ini kalimatnya umum ini jemaah. Allah tidak akan terima salat, pertama salatnya, salat apapun itu. Mau salatnya salat wajib ataupun salat sunnah. Mau salatnya salat yang harus dilakukan ataupun salat yang kalau dilakukan tidak berdosa. Salat apa saja. Yang kedua yang disebutkan umum, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian. Salah seorang di antara kalian ini di sini umum, siapapun itu. Siapapun dia, baik yang salat laki-laki ataupun perempuan. Baik yang salat itu adalah orang dewasa ataupun anak kecil. Baik yang salat itu orang yang berkulit putih ataupun berkulit hitam. Baik yang salat itu orang yang bersuku atau dia tinggal di Indonesia ataupun tidak. Semua. Maka Allah tidak akan terima salat salah seorang di antara kalian. Ini ada dua kalimat. Salat apapun itu dan siapapun yang melakukan bi ghairi tahurin, tanpa adanya taharah, tanpa adanya kesucian. Tadi telah kita sebutkan, kalau dia berhadas besar, cara mensucikannya harus mandi wajib. Kalau dia berhadas kecil, maka cara mensucikannya cukup dengan berwudu saja. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Ini kalau berhadas baru nggak diterima. Kalau orang sudah berwudu kemudian dia tidak berhadas, apakah boleh untuk dia salat tanpa berwudu? Jawabnya boleh selama dia belum berhadas. Contoh seperti kita misalnya tadi salat maghrib sudah berwudu di rumah. Mungkin ada yang junub tadi sore dia sudah mandi dan dia datang salat maghrib. Ya kan? Setelah itu ma'asyiral ikhwah wal akhwat, ya, seorang datang ke masjid salat maghrib dan dia mengikuti kajian ilmu di masjid. Dia tidak berhadas. Dalam artian dia tidak berhadas besar, tidak berhadas kecil. Maka kalau seperti ini keadaannya, apakah dia boleh untuk salat dalam keadaan dia tidak berwudu ketika salat Isya? Jawabannya boleh. Karena kalimat tidak ada salat di dalam hadis Ibnu Umar itu diikat dengan kalau dia berhadas. La salata, tidak ada salat. Atau la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak akan terima salat salah seorang di antara kalian idza ahdatha, kalau dia berhadas. Coba lihat, Allah enggak terima kalau dia sudah berhadas. Sampai kapan Allah baru terima? Hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Ini jelas ini ma'asyiral ikhwah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
Kemudian kata beliau, "Faman lam yatatahhar minal hadatsil akbar wal asghar wan najasati fala salata lahu." Kalau jelas kepada kita bahwa salat itu tidak diterima oleh Allah kecuali harus bertaharah dulu, maka kata beliau, "Faman lam," barang siapa yang lam yatatahhar, yang tidak bertaharah, barang siapa yang tidak bersuci, barang siapa yang tidak membersihkan diri min hadatsil akbar atau minal hadatsil akbar, baik itu dari hadas besar wal asghar ataupun hadas kecil, wan najasah, dan dia tidak bersuci, tidak membersihkan diri dari najis, fala sholata lahu, maka tidak ada salat untuknya. Sekarang di sini pembahasan kita, ma'asyiral ikhwal akhwat rahimani rahimakumullah, ya. Kalimat tidak bersuci dari hadas besar. Barang siapa yang tidak bersuci dari hadas besar, tadi telah kita sebutkan contoh-contoh hadas besar, ya. Hadas besar ini dari pengertiannya seorang yang dia berhadas, ya. Hadas ini kan kalau terjemahkan artinya kotoran. Hadas besar ini sesuatu yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan mandi wajib, seperti junub, ya, seorang yang telah berhubungan suami istri, atau ihtilam, orang yang mimpi basah tadi. Maka orang yang tidak bersuci dari hadas besar dengan mandi, ya tentunya, wal asghar, ataupun dia tidak bersuci dari hadas kecil, dia sudah buang air besar, sudah buang air kecil, ini hadas kecil namanya, ya, ataupun dia buang angin misalnya. Yang ketiga, kata Nabi, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wan najasah, atau dia tidak bersuci dari najis. Nah, seorang yang sholat ini mesti membersihkan najis, ya. Apa bedanya hadas dengan najis? Kalau najis itu, ma'asyiral ikhwan azakumullah, bisa jadi dari luar badannya, ya. Tapi kalau hadas akbar ataupun asghar itu keluar dari tubuh badannya, dari tubuhnya sendiri. Tapi kalau najis itu kan bisa dari tempat lain, misal dari kotoran hewan yang najis misalnya kotorannya, atau dari kotoran manusia, itu kan najis namanya. Kita nggak katakan itu sebagai hadas, karena itu bukan dari jiwa seseorang. Kalau dikatakan hadas, itu dari dirinya sendiri. Bisa dipahami ini, ya. Dan najis itu ada 3 bentuk. Yang pertama, najis yang ada pada badan seseorang. Ini yang pertama, mesti dia bersihkan. Kalau misalnya badannya ada najis, apakah misalnya itu kencing anaknya, ataukah itu misalnya kotoran yang melekat di badannya, di kulitnya, maka itu harus dibersihkan. Ini najis yang pertama. Dan najis yang kedua, yaitu najis yang melekat di pakaian. Terkadang ada seorang ibu yang tidak memperhatikan bahwa pakaiannya itu sudah dikencingi oleh anaknya. Seorang ayah yang menggendong anaknya dan tidak perhatikan pakaiannya itu sudah dikencingi anaknya, ya. Atau misalnya dia tidak menyangka bahwa pakaiannya terkena najis, seperti banyak orang yang suka naik motor balap-balap, ya. Begitu ada orang-orang yang dia mengambil air di got, kemudian dia siramkan ke jalanan. Ini banyak yang seperti ini. Air got itu hukumnya apa? Hukumnya najis, kan? Air got itu najis. Tidak silang pendapat di kalangan para ulama bahwa itu najis, ya. Ini ma'asyiral ikhwan azakumullah, saat orang naik motor dengan kekencangan atau kecepatan yang sangat cepat, sehingga membuat air got atau air yang ada di parit tersebut, ya, terkena di pakaiannya, terpercik di pakaiannya, sehingga pakaiannya kena najis. Maka dia melihat pakaiannya terkena. Maka kalau seperti ini, dia sholat walaupun sudah berwudu, tapi ada najis di pakaiannya. Walaupun di badannya tidak melekat, di kulitnya tidak ada, tapi di pakaiannya ada najis, maka la sholata lahu, tidak ada sholat untuk dia, sholatnya tidak sah. Ini mesti diperhatikan ini. Bukan hanya di badan, tapi juga terkadang najis itu melekat di pakaian. Yang ketiga, kata para ulama, najis yang melekat yaitu tepat pada tempat yang digunakan untuk sholat. Seperti orang yang sholat, kemudian di sajadahnya, di tempat sholat dia, di area untuk dia sholat, itu ada najis, maka la sholata lahu, tidak ada sholat untuk dia. Maka seorang yang mereka sholat, dia mesti memperhatikan 3 jenis najis ini. Yang pertama tadi, najis di mana? Di mana tadi? Di badan, yang melekat di tubuh. Apakah di kaki, di tangan, ataukah misalnya yang melekat di kemaluan? Nah, ini dibahas oleh para ulama. Termasuk ma'asyiral ikhwan azakumullah, hal-hal yang banyak orang bergampangan, yaitu khusus air mazi. Nanti akan datang pembahasannya ini khusus tentang pembahasan air mazi. Nah, para ulama menyebutkan air mazi itu adalah air yang keluar dari kemaluan
laki-laki ataupun perempuan. Dan airnya ini keluar diiringi dengan naiknya syahwat. Dan dia dihukumi sebagai air yang najis. Air yang najis. Biasanya air mazi ini keluar saat pendahuluan sebelum seorang berhubungan suami istri. Yang keluar bukan air mani, tapi ada air yang keluar, ini namanya air mazi. Keluarnya tanpa rasa. Beda dengan air mani, air sperma. Itu ada rasanya keluar. Tapi kalau air mazi, tidak ada rasanya. Nah, itu dihukumi sebagai najis. Apa dalilnya bahwa dia najis? Adalah hadis yang datang dari Al-Miqdad bin Aswad. Hadis Ali bin Abi Thalib bahwa beliau mengatakan kuntu rajulan madza'ah. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan aku adalah seorang laki-laki yang Allah takdirkan punya penyakit sering keluar madhi. Jadi Ali bin Abi Thalib ini punya satu penyakit di bagian kemaluan jamaah, namanya penyakit sering keluar madhi. Orang Arab menyebutnya dengan madza. Sering sekali keluar madhinya. Dia bertanya tentang perkara ini kepada Rasulullah. Dia katakan, ya, dia ingin bertanya kepada Nabi. Tapi beliau mengatakan, aku malu untuk bertanya. Karena kedudukan anaknya Nabi itu sebagai istriku. Dia malu karena dia anak menantunya Nabi. Dan istrinya Ali bin Abi Thalib ini anak kandungnya Nabi, Fatimah kan. Dia malu nanya tentang permasalahan kemaluan ini dengan mertuanya. Kalau kita ma'asyiral ikhwah, ya, jangankan bapak kita seorang nabi, orang biasa saja kita berbicara tentang masalah ini kita malu. Ya, ini wajar, malu yang biasa, tabi'i, malu yang tabiat. Ma'asyiral ikhwah azakumullah, ketika itu Ali bin Abi Thalib mengatakan fa umirtu al-Miqdad ibn al-Aswad fasa'alahu. Aku pun memerintahkan seorang budak dari kalangan seorang budak hitam namanya Miqdad bin Aswad. Ya. Si Miqdad ini diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk bertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana kasus tentang ada orang yang sering keluar mazinya? Apa yang dia lakukan? Maka ketika Miqdad bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu, maka Nabi mengatakan igsil dzakaraka wadhah farjak. Bersihkan kemaluanmu, ya, wal yatawadda. Dan setelah itu engkau berwudu. Bersihkan kemaluan, kata para ulama, menunjukkan bahwa mazi itu kotor dan mesti dibersihkan. Setelah itu diperintahkan bahwa, ya, fal yatawadda wa yatawadda, kata Nabi, hendaknya seorang itu berwudu. Itu menunjukkan bahwa itu membatalkan wudu. Jadi ma'asyiral ikhwah, jelas sekali bahwa mazi itu najis. Banyak orang yang sholat dalam keadaan dia tidak memeriksa dan tidak memperhatikan apakah di kemaluannya itu ada najis yang melekat. Ya, kalau kita di zaman sekarang ini ada orang-orang yang menggunakan pakaian dalam, ya, orang menggunakan pakaian dalam biasanya melekat di situ. Nah, ini najis melekat di pakaian nih, harus diperhatikan, harus diperhatikan. Dan ma'asyiral ikhwah azakumullah, hal yang berkaitan dengan najis, maka itu yang butuh untuk dihilangkan adalah zatnya saja, zat najisnya. Ya, adapun sisa bau dan sisa warna, maka itu tidak berpengaruh. Selama zat ain najisnya sudah hilang, maka itu sudah dikatakan tidak ada najis lagi. Paham antum ini? Ini berkaitan dengan najis, ya. Jangan sampai ini tidak tahu. Saya ulangi, berkaitan dengan najis, seorang mesti memperhatikan bahwa najis yang mesti dihilangkan itu kan ada pada 3 tempat. Yang pertama di badan, yang kedua di pakaian, yang ketiga di tempat yang digunakan untuk sholat. Atau kalau kita sholat pakai karpet, di karpetnya itu. Atau kalau misalnya kita sholatnya di tegel atau di lantainya itu. Ya, mesti diperhatikan. Ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Sekarang perhatikan sini, ya. Bahwa najis itu dia dihilangkan, yang dihilangkan itu cukup zat ain najisnya saja. Paham antum ini? Kalau misalnya nih, ya, saya contohkan ini tisu. Ini adalah kotoran yang bentuknya najis. Apakah najisnya itu dari tubuh kita sendiri ataukah najisnya itu dari tempat lain? Melekat misalnya di tubuh atau di pakaian, menempel. Setelah itu ma'asyiral ikhwan azakumullah, najis ini dia mesti dihilangkan cukup zatnya saja. Contoh, misalnya melekat di pakaian, di bagian dada, melekat di sini. Setelah itu dihilangkan, sudah dibersihkan dengan air atau dia cuci bagian najisnya saja. Dia nggak perlu untuk mencuci secara keseluruhan, cukup dihilangkan zat najisnya saja. Sekarang perhatikan, adapun sisa bau
dan rasa, adapun sisa bau dan warna yang masih melekat, itu tidak masalah selama zat najisnya sudah tidak ada. Atau bisa perhatikan ini. Contoh misalnya, ada orang yang, nih kalau orang belajar fikih itu mesti banyak memperhatikan contoh-contoh ya, supaya kita bisa menerapkan dalam kehidupan keseharian kita. Coba perhatikan sekarang. Ada orang yang dia sudah buang air besar. Kemudian dia cebok dengan tangan kirinya, membersihkan duburnya, bagian belakangnya dengan air. Setelah dia cebok, maka dia mencuci tangannya dengan air, atau bahkan dia tambah mencuci dengan sabun. Tapi begitu sudah selesai, dia cium tangannya masih tersisa seperti bau kotoran. Seperti bau layaknya kotoran biasa, kotoran manusia, dan mungkin semua kita tahu, tidak ada yang tidak tahu bau kotoran. Pas orang tahu kalau bau seperti ini bau kotoran. Ya kan? Nah, mungkin saja ada orang-orang yang seperti ini, dia iseng mungkin mencium dari tangannya, walaupun mungkin orang nggak cium-cium ya. Tapi bisa saja ada yang mencium. Bagaimana dengan baunya ini? Apakah kalau misalnya masih tersisa bau, maka tangan ini masih terhitung sebagai sesuatu yang najis? Maka ma'asyiral ikhwah, selama zatnya sudah tidak ada, kita perhatikan sudah tidak ada, sisa bau itu tidak apa-apa. Itu tidak dikatakan sebagai najis. Kenapa? Karena itu namanya asyai'ul yasir. Kalau dalam ilmu fiqih, namanya itu asyai'ul yasir. Sesuatu yang sedikit. Nah, kaidahnya asyai'ul yasir yu'fa. Sesuatu yang sedikit itu tidak apa-apa. Itu dimaafkan. Dan kaidah lain di dalam kaidah ilmu usul fiqih disebutkan asyai'ul yasir atau al-qalilu la yu'tabar. Ini antum hafal kaidahnya nih. Al-qalilu la yu'tabar. Sesuatu yang sedikit itu tidak apa-apa, itu dimaafkan. Itu nggak dianggap. Jadi yang sedikit itu tidak apa-apa, itu dimaafkan insyaallah taala. Ya. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Kemudian ya, ada najis yang masih tersisa warnanya. Walaupun baunya sudah tidak ada. Zatnya pun sudah tidak ada. Nah, ini dicontohkan oleh para ulama seperti najis ya yang dia keluar dari tubuh manusia. Contohnya dicontohkan oleh para ulama darah haid. Darah haid ini hukumnya apa? Najis. Sepakat para ulama, tidak ada ikhtilaf bahwa darah haid itu hukumnya najis. Oleh karena itu para wanita yang mereka haid, sebagian ulama memakruhkan, tidak membolehkan mereka untuk ikut dan tinggal di masjid. Ya, walaupun para ulama sebagiannya mengatakan boleh saja selama dia bisa menjaga darah haidnya tidak jatuh dan tidak mengotori masjid, maka tidak masalah. Insyaallah taala. Alhamdulillah ya, zaman sekarang sudah banyak ditemukan hal-hal yang bisa menjadikan darah haid wanita itu tertampung dan tidak berserakan, tidak berceceran kemana-mana. Alhamdulillah, tidak masalah. Kalau misalnya mereka mampu untuk menjaga itu, maka la ba'sa fihi, tidak masalah untuk mereka mendatangi masjid dan belajar, menuntut ilmu, sholat di, mereka tidak sholat, tapi mereka datang di masjid untuk mendengarkan kajian-kajian. Itu tidak masalah, insyaallah ta'ala. Mereka tidak boleh sholat ya. Kalau wanita haid itu, mereka tidak boleh sholat. Dan sholat itu tidak perlu diganti nanti. Jadi kalau puasa, bagi wanita yang haid, maka itu harus diganti. Kita contohkan tentang permasalahan seorang wanita yang haid. Kemudian dia menggunakan celana dalam ya. Dan qadarullah, bisa jadi misalnya haid yang pertama, itu nggak diketahui bahwa dia haid atau tidak. Akhirnya darah itu mengalir tanpa ada pembalut yang membalut. Ya kan? Nah, ini biasa para wanita seperti ini. Karena terkadang dia tidak bisa menetapkan, saya jam sekian akan haid. Akhirnya dia tidak tahu, akhirnya bocor. Basah, terkena pakaian dalamnya. Maka pakaian dalamnya ini, dia sudah berusaha untuk membersihkan. Dia cuci, dia sikat, dia tambah sabun, dia tambah pemutih, dan hal-hal yang lain. Untuk menghilangkan darah haid itu. Tapi qadarullah, Allah mentakdirkan darah itu tetap melekat. Kalau dicium, dari segi bau, sudah tidak ada baunya. Bahkan sudah dicium, sudah bau sabun. Sudah berkali-kali dicuci kan, sudah dikeringkan. Tapi kalau dilihat, dari segi zatnya juga sudah tidak ada darah haidnya. Ya, tapi bekas warnanya masih ada. Ya, apakah misalnya memberikan bekas berwarna kekuning-kuningan sehingga ya itu ditanyakan oleh para wanita. Bagaimana hukumnya ini? Apakah ini masih najis atau tidak? Ya, maka ma'asyiral ikhwah, selama zatnya sudah tidak ada, paham ini ya? Selama zatnya sudah tidak ada, adapun bau dan juga warna itu tidak masalah. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang sedikit. Kaidahnya asyai'ul yasir yu'fa. Yang antum hafal ini.
Asy-syai'ul yasir yu'fa. Sesuatu yang yasir, yang sedikit, itu yu'fa, dimaafkan. Atau kaidah lain, al-qalilu la yu'tabar. Sesuatu yang sedikit itu tidak dianggap. Paham antum ya? Ini kaidah kalau antum hafal itu bisa berguna untuk seluruh permasalahan. Ya, untuk seluruh permasalahan. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Baik. Kemudian sudah jelas tentang permasalahan bahwa orang yang tidak bersuci dari hadas besar atau kecil, atau dia tidak membersihkan dirinya dari najis yang pada 3 tempat tadi, di badan, di pakaian, dan juga di tempat yang dia gunakan untuk beribadah, fala sholata lahu, tidak ada sholat untuk dia. Baik, ini saya rasa sudah penjelasan yang paling mudah ya untuk dipahami, beserta dengan contoh-contohnya juga sudah kita jelaskan. Di poin yang ke-8 kata Syekh, wat taharatu naw'an. Dan yang namanya taharah itu ada 2 jenis. Ini yang mesti kita ketahui. Taharah itu ada 2 jenis. Poin yang ke-9, ahaduhuma, salah satu dari 2 jenis itu at-taharatu bil ma'. Taharah dengan air. Ini yang pertama. Taharah itu ada 2. Yang pertama taharah dengan air, wahiyal aslu. Dan inilah yang pokok. Inilah yang paling utama. Inilah yang asal. Taharah itu dengan air. Ada dalilnya, ya. Apa yang melandaskan para ulama mengatakan bahwa air itu adalah sesuatu yang asal dipakai untuk berbersih dan bersuci? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah. Ya. Dalam surah Al-Maidah Allah mengatakan, wa yunazzilu 'alaikum minas sama', atau ini dalam surah Al-Anfal. Dalam surah Al-Anfal Allah mengatakan, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan kami telah menurunkan untuk kalian dari langit, yaitu air. Kami turunkan dari langit. Ini air hujan maksudnya. Allah turunkan dari langit itu air, liyutahhirakum bih, untuk kalian bisa bersuci dengannya. Ya kan? Ini dalil bahwa air hujan itu suci. Dia air pada hukum penciptaan. Ini bantahan bagi orang-orang yang mereka tidak mau berwudu dengan air hujan. Mereka mengatakan itu bukan air yang suci. Ya. Ini menyelisihi firman Allah. Allah mengatakan, kami menurunkan air untuk kalian dari langit, dan tidak ada air dari langit kecuali air apa? Air hujan. Untuk apa itu? Liyutahhirakum bih, agar kalian bisa bersuci dengannya. Orang-orang yang mengatakan bahwa air hujan itu tidak suci, ini kiasan-kiasan yang batil saja. Antara dalil mereka mengatakan bahwa air hujan itu kan diserap dari air yang ada di dunia, diserap kemudian naik ke atas awan dan air itu bercampur. Yang diserap itu kan bukan cuma air suci kan? Ada air got juga kan? Air najis kan? Itu diserap dan naik di atas, ya. Setelah itu ma'asyiral ikhwan azakumullah, diturunkanlah air itu berupa hujan. Nah, itu bercampur, ada najis di situ. Maka orang-orang mengatakan air hujan itu tidak suci. Tapi ini ya menyelisihi firman Allah Ta'ala. Nah, itu kiasan-kiasan batil saja, sangkaan pikiran mereka. Sementara dalil ayat jelas sekali. Allah mengatakan, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Dan kami telah menurunkan air dari langit untuk kalian, liyutahhirakum bih, untuk kalian bersuci. Andai kata air hujan itu najis, Allah nggak akan memerintahkan kita untuk bersuci dengan air itu. Dan Allah pasti mengatakan air hujan itu najis, kalian nggak boleh pakai untuk bersuci. Tapi Allah katakan apa? Untuk kalian pakai bersuci. Ini jelas sekali, ma'asyiral ikhwah. Ya, tidak ada lagi yang bisa membatalkan pendalilan ini. Kemudian ma'asyiral ikhwah azakumullah, ya, disebutkan oleh Syekh ya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, fa kullu ma'in nazala minas sama' aw naba'a minal ardi fa huwa tahurun yutahhiru minal ahdath. Kata beliau, maka setiap air yang turun dari langit, air apapun itu namanya, yang penting dia turun dari langit. Dan nggak ada penamaan lain selain air yang turun dari langit. Air apa namanya? Air hujan. Orang tidak bilang air itu air dengan penamaan yang lain. Maka setiap air, mungkin saja ada penamaan lain. Nah, yang penting kalau apapun itu yang turun dari langit, maka apapun itu yang turun dari langit, maka setiap air yang turun dari langit, au naba'a minal ardi, atau air yang mancar dari bumi. Ini bahas sama beliau 2 jenis air. Ada air yang turun dari langit, Allah turunkan air hujan, atau air yang memancar. Apa namanya ini? Air sumur, ya, mata air. Yang penting air yang memancar dari langit. Air sungai termasuk juga. Ya, demikian pula air laut. Ini ma'asyiral ikhwan azakumullah, fahuwa tahurun. Maka dia adalah air yang suci. Dia adalah air yang suci. Ya.
Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan sungguh kami telah menurunkan dari langit itu air tahura, dalam keadaan suci. Ini dalil firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Ya, dan kami telah menurunkan air dari langit itu dalam keadaan suci. Ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Yutahhiru minal ahdath. Maka dua jenis air yang dicontohkan oleh Syekh ini bisa mensucikan seorang dari hadas. Antum paham ya? Air yang turun dari langit ataupun air yang memancar itu yutahhiru minal ahdath, bisa mensucikan dari hadas. Wal akhbath, demikian pula mensucikan seorang dari al akhbath, dari kotoran-kotoran. Walau taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu bi syai'in tahir. Walaupun air itu bercampur dan dia berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya dengan sesuatu yang suci, maka dia tetap suci. Untuk paham ya? Kalau ada air dari atas langit, dari hujan, turun ke bawah, kemudian bercampur dengan sesuatu yang suci, apakah dia bercampur dengan misalnya contohnya bercampur dengan ranting kayu yang jatuh, atau bercampur dengan pasir-pasir yang jatuh bersamaan dari atas atap rumah orang, ditampung dengan ember ya, kan air itu bercampur nanti nih. Ada bercampur dengan pasir-pasir, ada ranting kayu yang jatuh, atau daun-daun yang jatuh misalnya. Apakah air itu tetap suci? Jawabannya tetap suci. Walaupun berubah warnanya, rasanya, ataupun baunya. Udah dicium, ini udah bercampur dengan batang pohon, akhirnya airnya itu seperti baunya, bau batang pohon. Tapi yang bercampur itu sesuatu yang suci, maka air itu tetap suci. Beda lagi kalau pembahasannya dia bercampur dengan sesuatu yang najis. Ya, bercampur dengan sesuatu yang najis ini beda pembahasannya. Tapi kalau bercampur dengan sesuatu yang suci, walaupun berubah warna, bau dan rasa, maka dia tetap suci. Paham tuh? Ya, ini gampang ya. Ini insyaallah gampang. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita katakan suci padahal sudah bercampur dengan sesuatu yang lain tapi dia tetap suci? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh ulama-ulama yang memiliki kitab sunan. Disebut gelar ahlus sunan. Ulama-ulama yang punya kitab sunan. Wa huwa sahih. Dan hadis ini disahihkan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Daruqutni, Imam Baihaqi, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, nama beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Innal ma'a tahurun, la yunajjisuhu syai'un." Ini dalilnya ini, ikhwah. Dalil air dari langit itu suci turun ke bumi, dalil air dari bumi memancar ke atas. Walaupun bercampur dengan sesuatu, tapi dia suci. Walaupun berubah bau, rasa dan warna, tetap suci. Dalilnya adalah hadis yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Nabi, al-ma'u innal ma'a tahurun. Sesungguhnya hukum asal air itu suci. La yunajjisuhu syai'un. Tidak ada yang menajiskannya atau menjadikan dia najis, sesuatu apapun itu. Hukum asal air itu suci. Di poin ke-11 kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, fa in taghayyara ahadu awsafihi binajasatin fahuwa najis. Tapi kalau misalnya berubah salah satu dari tiga sifat air dengan sesuatu yang najis, maka dia najis. Antum paham ini? Tiga sifat air. Bau, warna, rasa. Kalau bau, warna, rasa berubah tapi yang merubahnya sesuatu yang suci, maka dia tetap suci. Tapi kalau misalnya salah satu dari bau, warna ataupun rasa itu berubah sifat air yang asli dengan sesuatu yang najis, maka air itu menjadi najis. Ya. Yajibu ijtinabuhu, maka wajib bagi kita untuk menjauhinya. Wajib bagi kita untuk apa? Untuk menjauhinya. Wal aslu fil asya'i at-taharah wal ibahah. Dan di poin yang ke-12 kata Syekh, dan asal ya pada sesuatu itu adalah suci dan boleh. Ini asalnya. Jadi sangat banyak sekali pendalilan-pendalilan ini, ikhwah. Ya, selain air dari langit itu pendalilnya jelas, Allah katakan suci dan diperintahkan untuk kalian bersuci dengannya. Demikian pula asal hukum air itu suci. Itu asalnya. Dan asal hukum air itu boleh. Boleh untuk dipakai bersuci. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Jadi ya, dalil yang sangat tegas bahwa air dari langit itu suci,
air yang memancar itu juga suci. Kemudian yang terakhir di poin yang ke-13 di dalam pasal pembahasan tentang air ini, Syekh mengatakan fa idza syakkal muslim fi najasati ma'in aw thawbin aw buq'atin aw ghairiha fa huwa tahir aw tayaqqana at-taharah wa syakka fil hadath fa huwa tahir liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil rajul yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, muttafaqun alaih. Terakhir kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, fa idza syakkal muslim, apabila seorang muslim itu ragu fi najasati ma'in, tentang kenajisan sebuah air. Ada orang ragu kan tentang kenajisan sebuah air. Au thawbin, atau dia ragu tentang kenajisan yang ada di pakaiannya ini. Dia ragu ini air sudah bercampur dengan najis atau tidak ya? Saya ragu ini. Ini air sudah begini dan begitu, saya ragu. Apa yang terjadi kalau ragu? Atau misalnya ada orang yang ragu tentang najis, najisnya melekat di pakaian. Saya ragu, tadi anak saya sudah kencing. Ya, ini saya gendong-gendong, tapi tadi dia pakai pampers atau tidak misalnya. Najisnya melekat atau tidak? Saya cium-cium itu tidak ada bau kencing, tapi kayaknya tadi dia kencing. Ini kan ragu, kadang terjadi keraguan. Au buqatin, atau pada tempat. Kadang orang ragu kan di tempat. Ini tempat sholatnya, kayaknya sejadahnya tadi anaknya sudah kencing atau belum ya? Dicium, tidak ada baunya. Tapi kalau dipikir, kayaknya tadi dia kencing di sini. Atau dia sudah kencing dan duduk di situ misalnya. Ini kan orang ragu kadang-kadang. Ya, ada tiga tempat ya. Ragu pada najis yang melekat di tubuh, ragu pada najis yang ada pada pakaian, atau ragu pada najis yang ditempati untuk dia nanti ibadah di situ. Ataupun selainnya kata Syekh, fahuwa tahir, maka hukum asalnya suci. Itu hukum asalnya. Yang ragu dihilangkan. Kita berhukum dengan sesuatu yang asal, bahwa hukumnya suci. Contoh air. Kalau kita ragu, ini air di masjid nih, saya masuk masjid, ini masjid saya nggak pernah ke sini, tapi saya masuk masjid, airnya full 1 ember. Ini air najis nggak ya? Jangan-jangan ada yang sudah kencingi, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Kan itu sangkaan. Maka hukum asalnya air itu suci. Paham tuh? Hukum asalnya air yang ada di situ itu suci. Atau pakaian, hukum asalnya pakaian kita suci. Walaupun ada pikiran sangkaan dalam hati kita, oh jangan-jangan sudah dikencingi anak kita tadi. Ini kadang-kadang sudah kena najis ini. Ini hukum asalnya dianggap sebagai sesuatu yang suci. Sama dengan tempat. Ini sholat di masjid kita ini saf pertama, jangan-jangan ada najis ini. Kalau ragu seperti ini, hukum asalnya suci. Au tayaqqana at-taharah, ya, wa syakka fil hadath. Atau dia meyakini atau dia yakin bahwa itu suci, ya, tapi dia ragu fil hadath, tentang hadath. Fahuwa tahir, maka hukum asalnya suci. Paham antum ya? Ada orang yang dia sudah dalam keadaan berwudu, sudah suci, tapi dia ragu, jangan-jangan saya kentut, jangan-jangan saya tadi sudah kencing. Kan kadang sholat seperti itu. Masa saya tadi sholat isya tidak berwudu, saya pakai wudu di maghrib tadi, kayaknya tadi saya sudah kentut, kayaknya saya tadi sudah demikian dan demikian. Karena kan ragu kan? Kalau seperti ini, kata beliau, fahuwa tahir, hukum asalnya suci. Itu kaidah ya, itu kaidah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dari hadis Abdullah bin Zaid, Nabi SAW mengatakan ketika ada seorang yang dia memiliki waswas saat sholat. Saat sholat selalu ada waswas, seakan-akan dia kentut. Seperti ada angin-angin yang keluar dari duburnya, dari bagian belakangnya. Atau terkadang dengan gerakan-gerakan sholat, dari sujud ke duduk, dari duduk ke sujud lagi. Kadang bagian dubur kita itu mengeluarkan seperti angin. Seperti ada letupan-letupan kecil misalnya yang keluar. Ini kalau ada sangkaan seperti ini, seakan-akan orang menyangka bahwa dia kentut. Kata Nabi ketika ditanyakan tentang orang yang seperti ini, kata Nabi, bagaimana ya Rasulullah tentang orang yang sering merasakan seperti dia kentut? Padahal tidak. Nabi membuat satu kaidah. Kata Nabi, la yansarif. Janganlah dia batalkan sholatnya. Coba lihat jemaah, kalau masih sangkaan, belum pasti, masih sangkaan, la yansarif. Jangan batalkan sholat kita. Sampai kapan? Hatta yasma'a sautan. Sampai dia betul-betul dengar suara kentut. Jelas. Atau yang kedua, kata Nabi yang kedua, yajida rihan. Dia nggak dengar suara kentut, tapi dia cium ada bau kentut. Kalau tidak ada bau, tidak ada suara, jangan, ma'asyiral ikhwah. Kadang memang seperti itu. Khususnya orang-orang gemuk ya, para ulama menyebutkan dari perpindahan gerakan-gerakan sholat itu, terkadang duburnya itu menutup dan menyimpan angin, sehingga tatkala dia bergerak ke gerakan yang lain, itu ada seperti letupan-letupan kecil yang keluar. Seakan-akan seperti kentut. Ya. Seakan-akan seperti
seperti kentut. Ini tidak menutup kemungkinan bagi orang-orang yang tubuhnya kurus juga sama saja. Ya. Jadi kalau seperti itu kaidahnya, la yansharif. Jangan batalkan salat hatta yasma'a sautan, sampai ada suara yang didengar, au yajidarihan. Atau dia mencium bau. Kadang ada yang enggak dengar suara tapi tetangga sudah kabur semua. Ya kan? Atau ma'asyiral ikhwan azakumullah, ya, sudah bunyi suara kentut, hanya saja mungkin dia enggak dengar. Tapi ini hampir tidak ada orang seperti ini. Memang caranya dia yang mengeluarkan dan dia tidak dengar. Kalau seperti ini, ma'asyiral ikhwan, barulah batal. Apa yang menyebabkan Nabi mengucapkan seperti ini? Ini untuk menepis dari was-was syaitan. Syaitan itu seperti itu kerjanya. Dia mau berusaha membuat orang itu enggak sholat, dan sholatnya itu batal selalu. Nah, kalau kita saksikan banyak orang seperti itu, mau takbir, Allah, batal lagi. Karena diberikan was-was terus. Jangan-jangan kamu tadi berwudu tapi lupa cuci tangan. Akan pergi ke kamar mandi lagi, berwudu lagi sempurna, mau takbir lagi, Allahu Akbar, batal lagi. Jangan-jangan kamu belum cuci kaki, berwudu lagi dia. Itu bekerja syaitan seperti itu. Supaya manusia itu ragu dan terus-menerus membatalkan sholatnya, akhirnya nggak ada yang sholat. Akhirnya nggak jadi sholat. Seperti itu. Makanya Nabi membuat kaidah. Ketika ditanya tentang orang yang seakan-akan yukhayyalu, seperti ada dikhayalkan bahwa dia sedang buang angin, kata Nabi, la yansharif. Janganlah kalian batalkan sholat kalian hatta yasma'a sautan, sampai orang tersebut mendengar suara, au yajidariha, atau dia mendapati ada bau sebagaimana keumuman bau angin yang orang mengeluarkannya. Allahu a'lam bishawab. Selesai dalam pembahasan pasal seputar air. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan kembali berkaitan dengan babul aniyah, bab seputar bejana.